Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Senang sekali hari ini Lo Setiwi bisa bertemu dengan kalian lewat ibadah online ini. Nah, berkaitan dengan virus corona, kita jadi nggak bisa ibadah di gereja. Tapi bukan berarti kita nggak bisa beribadah. Dengan ibadah online ini, kita bisa tetap memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Tapi anak-anak harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kalian sudah mandi belum? Kedua, pakai baju yang rapi seperti kalian sedang di gereja. Lalu, waktu Lo Setiwi ajak menyanyi, kalian juga harus ikut menyanyi. Waktu berdoa, juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Apalagi waktu dengar firman. Jangan sampai kalian duduk santai sambil tidur-tiduran. Aduh, itu bukan sikap beribadah yang baik. Nah, sekarang kalau kalian sudah siap, ikut sama Lo Setiwi, kita mau mulai ibadah ini. Pertama, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami semua sampai hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, kami boleh memberikan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Nah, sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Sudah siap belum? Semuanya berdiri, kita mau nyatakan, susahnya aku taat, tapi aku mau pilih taat kepada Tuhan. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Anak-anak sudah ikut-ikut belum? Ayo, yang belum ikut-ikut gerak, berdiri semua, ikuti Lo Setiwi ya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, wajah Tuhan tersenyum. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman. Duduk yang baik, dengan sikap yang hormat, lipat tangan lagi, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, sekarang kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan dan taat untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi kita katakan amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Alkitab ini bukan sembarang buku,
bukan sekedar buku cerita atau buku dongeng. Ini buku yang adalah firman Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Kita mau buka Alkitab kita. Hari ini Le Setiwi mau mengajak kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. LAI memberikan judul perikop ini di Taman Getsemani. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Wah, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan juga merayakan kebangkitannya. Nah, bagian Alkitab yang kita baca tadi adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Pada waktu itu, setelah perjamuan makan, Tuhan membawa murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem menuju ke sebuah taman. Taman itu ada di dekat Bukit Zaitun. Orang-orang menamakan taman itu Getsemani. Nah, seperti sebuah taman, di sana ada banyak pohon-pohon
dan suasananya tenang, sepi. Apalagi waktu itu sudah malam. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk tinggal di situ, menemani dia berdoa. Tidak terlalu jauh, hanya sepelemparan batu. Tuhan Yesus menjauhkan dirinya dari para murid. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia sangat takut, anak-anak. Tuhan Yesus juga gentar. Alkitab bahkan berkata, seperti mau mati rasanya, saking takutnya. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkata, Tuhan, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tuhan, jikalau mungkin aku tidak harus disalib. Tuhan, bolehkah aku tidak harus dipukul dan disiksa? Tidak harus mengalami kematian. Bolehkah Tuhan? Kira-kira seperti itu doanya anak-anak. Waktu itu, Setiwi membayangkan Tuhan Yesus berkeringat dan ketika dia berdoa tangannya gemetar. Anak-anak, pernahkah kalian juga takut seperti Tuhan Yesus? Pernahkah kalian juga berpikir berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh sesuatu yang kalian inginkan atau yang kalian rindukan atau mungkin yang kalian takutkan? Waktu itu, setelah Tuhan Yesus berdoa, dia mendatangi lagi murid-muridnya. Tapi waktu dia kembali, apa yang Tuhan Yesus lihat? Dia melihat murid-muridnya tertidur. Tertidur dengan sangat nyenyak. Waktu melihat itu, Tuhan Yesus mungkin kecewa. Karena ternyata murid-muridnya tidak menemani dia seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus membangunkan mereka dan menegur mereka. Tidakkah kalian bisa berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Tuhan Yesus menginginkan murid-murid itu menemani Tuhan Yesus ketika dia sedang takut, ketika dia sedang bergumul. Tetapi memang roh penurut anak-anak, tetapi daging itu lemah. Lalu Tuhan Yesus kembali ke taman itu untuk kemudian berdoa yang kedua kalinya. Tetapi waktu tadi kita membaca Alkitab, doanya berbeda bukan? Tuhan Yesus berdoa demikian, Bapa, jikalau memang cawan ini tidak bisa berlalu, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Lalu Tuhan Yesus kembali lagi kepada para muridnya. Dan waktu itu murid-murid tertidur. Mata mereka sungguh berat. Mereka tidak bisa menahan mengantuk. Waktu melihat itu, Tuhan Yesus kembali berdoa. Di tempat yang sama, dia berdoa dan dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Bapa yang di surga. Kalau memang kehendak Tuhan yang harus terjadi, dia mau taat, dia mau mengikuti kehendak Bapa. Dia tidak mau mengikuti kehendaknya sendiri. Kalau kehendak Bapa yang terjadi, maka biarlah Bapa yang di surga menetapkan sesuai dengan rencananya. Ketika Tuhan Yesus kembali lagi kepada para murid, dia membangunkan murid-murid itu. Dia berkata, saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan. Bangunlah, mari lihat. Mereka yang datang untuk menangkap aku sudah tiba. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita kembali mengingat bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang juga bisa takut, manusia yang juga penuh dengan kekhawatiran. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Tetapi ketika dia cemas, dia khawatir, dia sedih,
bergumul dengan berat. Tuhan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dan juga tidak memaksakan kehendaknya. Tetapi Tuhan berdoa, datang kepada Bapa yang di surga, menyerahkan ketakutannya, kekhawatirannya, kesedihannya. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang sudah direncanakan oleh Bapa di surga pasti yang terbaik. Dan Tuhan Yesus juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa di surga. Karena Bapa kita yang di surga itu hanya sejauh doa. Dia bukan Bapa yang jauh, melainkan Bapa yang dekat. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Dan tangannya yang penuh kuasa tidak kurang panjang untuk menolong dan menopang kita yang sedang takut, khawatir, dan gelisah. Mungkin anak-anak mendengar dari berbagai berita tentang virus corona, banyak sekali orang yang sakit dan juga banyak yang meninggal. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, jangan takut, jangan khawatir. Karena kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia sudah merencanakan semuanya yang terbaik. Tuhan pasti menyertai kita. Kalau anak-anak merasa takut mendengar berita atau mendengar cerita, ingat berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan supaya hati kalian terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini terus menguatkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Lesti mau mengajak kalian menyanyikan lagu ini sambil kalian berdoa. Tenangkan hati kalian setelah kita mendengar firman Tuhan. Sambil tutup mata, kita menyanyikan lagu ini pelan-pelan. Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan. Dalam susah maupun senang, ku tetap bersuka cita, karena ku doa setiap hari. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Semua anak-anak yang bisa lagu ini, ayo kita ikuti lagu ini. Yang belum bisa mendengarkan, dan dengan sikap yang berdoa, kita mau mendengar dan menyanyikan lagu ini. Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan. Dalam susah maupun senang, ku tetap bersuka cita, karena ku doa setiap hari. Dalam susah maupun senang, ku tetap bersuka cita, karena ku doa setiap hari.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Meskipun kami sebagai manusia sering merasa takut, khawatir, cemas, dan mungkin juga meragukan Tuhan. Tetapi biarlah hati kami terus dikuatkan dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak Tuhan katakan amin. Nah anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita kembali ibadah ya. Jangan lupa mandi, pakai baju yang bagus, yang rapi, duduk yang baik dengan sikap hormat, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Minggu depan jam 8 pagi, Lesti TV tunggu ya. Papa Mama jangan lupa ingatkan anak-anak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.